Nah, dibandingkan dengan itu aku milih adol ayam yang regane wedhus, Mas. Karena saat itu untuk beli 1 ekor Birma itu, ya yang bagus ya, dengan bibitan yang berkualitas itu Top lah ya. 2.500.000. Digede kena kayak cilik ya, Nek. Ayamnya meriang, bebongnya melu meriang, Mas. Dulu itu namanya Sawung Arjuna itu ayam paling bergengsi dengan hadiahnya mobil, Mas. Di Indonesia. Di Indonesia bisa ngedol ayam harga 2 juta. 3 juta, 5 juta. Ayam seharga kambing. Tawar 20 juta. 1 ekor ayam, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini opening paling kocak sih. Berapa apa kita punya perbedaannya. Ya. Kita Malam ketemu ini lagi sama kita Galih. sama siapa nih? Sama Galih lagi. Jangan. Viewer terbanyak kita. Untuk Di YouTube. di YouTube. Minimal untuk sampai seprene. Ada 1000 sekarang. Iya kan? Iya. Dan sekarang kedatangan mentornya. Mentornya. Welcome back buat Mas Galih. Kita Iya. ngobrol-ngobrol lagi di MC Nomaden. Masih seputar unggas ya kita malam ini ya. Masih seputar unggas ya? Masih seputar unggas. Unggasan Perunggasan. per unggasan yang spesifikasi ayam. Dengan Pak siapa Mas? Pedro aja. Pedro. Pedro. Oke, dengan Bapak Mas Pedro. Mas Pedro. Mas aja lah ya, Mas Iya. Pedro aja lah ya. Enggak apa-apa lah. Boleh. Kakak. Kak Pedro. Om Pedro lah ya. Oh, panggilnya Om. Pilih. Manggilnya Pak. Manggilnya Pak. Iya, Pak. Kak lah. Oh iya, Mas Bella. Kayak lagi pramuka, Kak. Iya, Kalau kayak benar. gitu nanti kakak pramuka malah kakak pembina. Mas Pedro ini beliau apa ya? Sudah berkecimpung di ayam atau unggas Iya. Sejak tahun berapa sih, Mas? Tahun berapa? Sebenarnya kalau dibilang sejak kapan ya sejak kecil sih, Mas. Sejak kecil? Sejak semene berarti Iya. ayamnya. Maksudnya Itu kalau dari silsilah itu dari buyut, mbah, Oh, memang Iya. sudah senang semua. semua sudah. emang genetiknya udah Iya. itu ya. Paman, kakak, sepupu semuanya suka ayam. Suka ayam. Iya. Jadi kalau saya melihat sih memang nggak cuma dari sekedar hobi sih ya. Dari sisi apa namanya ekonomi juga bisa diambil manfaatnya di situ. Iya. Tapi kan dulu maksudnya waktu kecil mainan ayam kan belum mikir sampai situ loh maksudnya. Belum, memang belum. Sebenarnya memang ada passion ibaratnya lah. Oke, Aku suka yang situ Kalau lah. emang Seneng kecil dulu, pacar seneng. seneng ya. Ibaratnya pernah diselingin dengan merpati atau mungkin ada hobi-hobi yang lain belum gitu kan. Tapi juga itu seperti kayak bukan apa ya namanya ya, bukan panggilan itu loh. Oh, Jadi sejak kecil sampai gede sampai bos-bojos dua anak itu tetap kuduan ayam. Ayam. sekolahnya tetap ayam. Bojo kalau sih sudah anak. Urung. Burung ya. Iya. Oke, berarti mulai apa ya? Ngulik dari kapan? Kalau dulu kan Iya. waktu masih kecil kan sekedar suka Iya. buat main-main aja lah. Walau mulai ngulik dan agak serius mungkin dari apa? Sejak apa namanya? Dulu kita ada namanya Forum Papaji ya. Forum Papaji. Forum Papaji itu sekitar mulai tahun 2012. Tahun 2 ya mau. Siapa? Yang kopi yang mana? Sing kopi ini. Iya ora. Nyawa. Kali bisa motor. Siap. Bisa ngomong apa? Jadi awalnya itu di forum forum komunikasi lah. Kalau dulu itu namanya forum komunikasi kan belum ada grup WhatsApp, belum ada organisasi Media sudah ada. online Media online belum. Dulu belum seperti komunikasinya sekarang. masih lewat Via dulu SMS. Iya, dulu SMS, kemudian sudah mulai ada BlackBerry sebenarnya. Oh, oke, Sudah mulai ada BBM. Oh, BBM. BlackBerry. Oh iya iya. Messenger. Benar, BBM. BBM kan harus bisa ngobrol. Ke BBM wis gabung forum itu juga? Ya belum. Oh belum. Belum. Jauh sebelum beliau ini gabung berarti lah. Kita masih SMA. Oh iya. Iya. Kan SMA ora apa-apa. Lanjut. Iya. Jadi awalnya itu dari forum forum komunikasi itulah. Forum Papaji itu Forum tadi. Papaji. Papaji itu angkutan itu nopo? Itu Singkatan. 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 Paguyuban penggemar ayam jago Indonesia. Ayam
Ya, setahu saya Ayam itu jago, oke. dulu itu ini organisasi yang pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Iya. Indonesia? Organisasi Iya, ayam. iya, Berarti yang saya termasuk kenal. founding father. Bebas juga. Wah, ngeritik itu kedatangan founding father Pak Paji. Iya. Jadi itu baru di forum komunikasi sih. Di sini juga ada jual beli, ada silaturahmi juga. Gitu. Belum Bagi tips and trick. Iya. belum ada birokrasi ketua gitulah ya. Oh, Saya belum. harap belum gitu Belum. Kita belum aktif banget lah. Nah itu mulai ada kopdar, itu ada istilah kopdar dulu ya. Oh, kopdar. Itu di Purwokerto itu 2013. Tahun 2013. Itu dulu di apa namanya difasilitasi dari Sasana Ngapak. Sasana? Sasana Ngapak. Sasana Ngapak ya? Puro. Terkenal juga itu. Iya. Kandang terkenal. Oh, itu kandang. Breeder ya. Ya breeder, ya apa namanya ya? Dia juga produsen jamu juga. Jamu ayam. Khusus jamu ayam, Mas. Oke. Obat ayam. Obat ayam. Lalu Nah di tahun 2013 itu awalnya ya, ya. itu dari Banjarnegara cuma ada 2 orang sih, saya sama Mas Singgi. Ya, Kan Ya sama Mas aktif Singgi. ya Mas Singgi. Sekarang Mas Singgi di mana ya? Mas Singgi. Barangkali nonton Barangkali besok nonton. pas rilis. aku nonton sih. Jadi dulu itu perwakilan dari Banjar itu 2 orang yang mungkin aktif di forum itu ya. Kopdar di Purwokerto itu dari Cilacap, dari Brebes, dari Purbalingga, ya Kebumen, apa namanya? Luar kumpul di provinsi sana. juga ada ikut? Enggak, Belum. belum. Kita memang dulu istilahnya Papaji wilayah Jateng bagian selatan, barat bagian selatan. Dulu, ya Itu sekitar tahun berapa? 2013 ya. 2013 berat SMP bro. SMA lah. Oh, SMA. Kelas loro kok. Iya. 2013 lah. Kemudian dari situ kita pengen apa namanya bikin juga di Banjarnegara. Ya awalnya itu saya sama teman-teman itu bikin grup apa namanya ayam ya grup Facebook. Karena paling mudah waktu itu pakai Facebook ya. Setelah tahun itu memang yang paling kenal Facebook. Bikin forum silaturahmi lah ya kan dengan belum berani pakai nama Pak Paji gitu. Jadi hanya sekedar untuk silaturahmi, kemudian untuk kopdar di situ Penghobi ayam penghobi ya kita ngumpulin lah di tahun 2014 itu dan mulai aktif mulai kumpul sampai dengan 2015 dan akhirnya terbentuk kepanitiaan resmi organisasi Yang Papaji sudah ada Banjarnegara. ketuanya kayak gitu. Iya, Saat sudah itu ada. ketuanya sinten? Saat itu ketuanya Pak Sigit Yuniantoro itu di Semanadi. Semanadi dulu. Waktu itu saya menjabat sebagai sekretaris. Sekretaris ya. Sekretaris. Sokanandinya yang di Kapling bukan Pak? Bukan. Itu apa namanya? Pondok. Pondok Andalusia Ya. Itu ke timur. gang yang ke Andalusia ke utara kiri lah ya. Oke. Habis itu belok kanan. Oh iya. Itu di situ. Itu ketua pertama. Ketua apa namanya? Pertama. 2015 membentuk kepengurusan itu ya. 2016 16 terbentuk. terbentuk. 2016. Iya, 2015 itu forum komunikasi aja lah sih. Grup Awal ya. awal karena kita belum ketika kita membentuk forum organisasi kan harus resmi ya Mas. Kita mengajuin ke Pengda Jateng gue. Oh gitu. Iya, harus menginduk. Berarti udah ada badan hukumnya, semacam badan Sudah ada hukum badan gitu kan hukum. ya? Bukan, Ada. maksudnya kalau komunitas kayak kami ini kan, Iya. kan Sudah ada SK HUM-nya juga sudah ada. wow, seru ya. Iya, 2016 itu ya. 2016. Gabung, Leh, saat itu Urung. masih di Batam. Ini jadi kan beda jalur lah sama saya sama Mas Pedro ini. Ya kan saya mainnya yang di ilegalan. Oh, Ini kan ya ketemu ini baru-baru ini. Tahun berapa ya Pak ya ketemu Pak ya? Ya, ketika saya pindah ke Gading lah. Iya benar. Sebelumnya sih asli pundi? Satunan. Aslinya Mandiraja. Beja. Mandiraja. Kemudian dapat nyonya di Oke, berarti itu. Randegan. Randegan. Sempat tinggal bikin- di Kerenan beberapa tahun, terus akhirnya pindah
Dometic. Karena tetap PS-an. Dari Mas Agus ya. Halo Mas Agus. Halo Mas Agus. PS-an ya Mas Agus. Tempat PS yang selalu update. Oke. Lanjut. Sambil di cicipi juga. Ada minuman dari Danawat. Oh ya, terima kasih loh dari Danawat yang malam ini menyediakan tempat Studio lagi. studio ya, dan hidangan minuman-minumannya yang enak dan menyegarkan tentunya. Ini minuman tradisional Banjarnegara. Dawat dengan inovasi yang awalnya menggunakan santan, sekarang inovasinya kopi kan. Susu dan dimix pakai kopi juga. Susu dan dimix pakai kopi. Ini ya kopi ya. Banyak variannya lagi. Iya, jadi teman-teman dari Banjar yang mau nongkrong bisa datang ke outletnya Dendawat, ada di Lila Kios. Sebelahnya kios Lila di tepatnya desa mana Mas? Di Jalan Selamanik. Jalan Selamanik. Pertolongan. Putaringin lah ya, pertolongan. Benar. Perapatan Butil Mulon. Lurus toh. Gitu. Lanjut sambil Niki ketemu sama Gele pas udah Sudah digading. Oh, Iya. Tapi- sudah digading. tapi maksudnya kan kok awalnya dulu sebelum ketemu beliau kan udah punya ayam tuh. Ya. Ya, terus kok ada ketua Papa Haji nih gitu. Oh, enggak ketua ding ya. Pertama pindah belum tahu. Soalnya emang wah ini orang Beli ayam juga ayamnya banyak. karena gitu. keluruk ambani sup. Ya juga kandangnya kan Ayamnya banyak. sama ya kayak. kandangnya yang tingkat-tingkat ya. Berarti di Mandiraja udah kandang-kandang ayam jago-jago, pindah ke Kerenan juga jago-jagonya dipindah situ juga. Ke Gading juga boyong juga Ya, gitu. pastilah ikut Mas. Pasti ikut ya. Kita ikutin. Terus sekarang kesibukan breedingnya masih lanjut di situ Pak? Apa Iya. punya kandang di mana? Atau mulai breeder dari dulu, sejak dulu banget, atau baru serius breeding dari kapan sih? Kalau serious breeding itu mulai apa namanya? Ada ayam jenis Birma Mas. Oh, Birma. Awal-awal ada ayam Birma itu saya tertarik untuk breeding. Iya. Karena saat itu untuk beli 1 ekor Birma itu ya yang bagus ya Iya. dengan bibitan yang berkualitas itu Top lah ya. 2.500.000. Bibit. Itu ya. Masih Umur berapa bulan? untuk Itu umur 6 bulan, belum dites loh ya. Oke, 6 bulan. 6 bulan ya wis mantan. Udah Anu lah ya. Gede lah ya. Kan belum dites tapi. Belum dites Mas. Maksudnya belum dites tarung Belum apa tes? tes tarung. tarung. Maksudnya kayak Kemampuannya tahun lah. itu hanya baru modal bibitnya Mas. Yakin karo paceke karo babo. Oh, benar. Orang tuanya ini. Oh, keturunan. Oh iya. Itu. Itu sing diceritakan Gele ya wingi ya. Ya. Soalnya faktor utamanya gue sih. Cara utamanya dari situ ya. Dari situ genetiknya yang kita butuhin Mas. Itu berapa juta? 2,5 Mas. Setengah. 2,5 itu untuk 1 ekor pejantan loh ya. Ekor pejantan yang agak gambling sebenarnya ya. Sebenarnya gamblingnya ya 75% lah Mas. 75% cukup besar loh. Ya. 75. Kalau gamblingnya apa namanya di pasar itu ya 50-50 lah ya. Ya lah. Berarti kan ini udah di forum nih. Iya. Nah, di forum sing maksudnya belinya itu udah di forum yang Sesama oke lah itu yang tahu apa silsilah. Silsilah, iya. Ya kan? tercatat lah. Iya, betul. Sebenarnya kalau Birma Mas, zaman segitu ya tahun sekian itu Banjarnegara itu sudah menjadi apa namanya sudah punya nama Untuk Birma. untuk Birma. Ya, Dari tahun Itu- sekitar tahun berapa itu? 2014-15 itu dulu 12. terkenal itu punya Pak Babaliong. Babalio. Babaliong itu kakaknya Pak Vincent Oh, oke. yang punya Baba- kafe lain Sky. Oh, Ya, Lion Bapak- Sky. Lion Sky. Oh, itu ya. Dulu kan beliau punya toko besi. Oke. Toko besi di sebelah timur Pasar Banjar itu. Nah di sana ada namanya toko di situ. Nah beliau tuh di situ banyak ratusan ekor Birma semua. Birma. Soalnya kan 100% Birma. dulu itu biasanya kalau petarung itu pakai pangkok ya Pak ya. Iya. Belum ada Birma, Ya, belum saya ada juga, jenis saya lain juga lah. taunya Bangkok, Bangkok gitu. Bangkok. Padahal Ada jenis-jenis lain yang kayak sekarang kan ramai Iya. banget. Oh, berarti sekitar tahun berarti udah sebenarnya 2013-14 sudah mulai ada yang Iya. breeding kan? Sebenarnya sudah ada yang breeding di sini. Dan dulu itu nilainya cuma fantastis Mas.
beliau itu beli di Bandung satu pasang, ya itu senilai 45 juta mas. 45 juta. Pasang karo babone. Investasi Sama Bobon. Ya, beliau beli di dari cerita ketika saya nongkrong di sana ya, dari teman-teman juga yang cerita bahwa bapaknya itu ya beli di Bandung senilai 45 juta, ya dapat bonus betina satu. Dapat bonus betina satu. Nah, ketika beliau ternak dibawa pulang di breeding, ya ternyata malah dari yang bibit yang mahal ini, yang betina yang mahal ini malah kurang bagus anakannya. Dari yang bonusannya justru. Malah justru ya dari bonusannya ini yang anakannya bagus-bagus itu. Ya. Ya, ini dulu itu bonusan itu dinamai babon katok mas. Babon katok. Dan ya. Babon katok. Kenapa katok? Karena itu mas, apa namanya? Sikilnya mau tulu nih. Oh. Kayak katokan. Oh iya iya. Simbar namanya. Simbar bener. Kayak darah kayak lah. Simbar. Untuk kan isor. Iya. Kos kakinan. Iya, mantan spesial lah ya. Mantan spesial. Nah, dari anak-anak itu yang menjadi jawara-jawara bahkan sampai itu dari Jakarta kalau nggak salah itu siap beli sampai 50 ekor dengan harga satu ekornya 2.500.000. Kata berapa? Investasi lah. Iya, maksudnya dari itu terus tertarik. Nah, akhirnya saya untuk memberanikan diri lah, gambling lah, beli indukan satu. Punya Nah, Babon juga. Atau iya. dari mana? Atau dari langsung Bandung. Nggak dari Supplier. Babeliong, tapi kita beli dari apa namanya orang-orang yang pernah ngambil tempat di Babeliong. Kalau beli di situ udah masih itu ya mahal banget lah mas. Itu pun saya mulainya itu dari kutukan mas. Beli yang kecil 200.000 segini ini satu. Untuk yang masih kecil-kecil. Ya masih kecil iya. Jadi harus memang bersabar. Kalau balung cilik mas. Tapi gen utuk ya mandan kowe gen gelem. Benar. Intinya gitu. Ya, beliau kan punya mitra seperti Bapak Cengah gitu kan. Bapak Cengah itu punya mitra juga namanya Pak Fajar. Kalau saya cerita itu di Kerenan itu dulu ada namanya Pak Fajar. Ya, dari Pak Fajar ini saya ngambil beberapa babon, kemudian untuk jantannya ngambilnya yang untuk kutuban. Karena jantan kan harus masuk ke tempatnya Bapak Cengah lagi. Dulu itu. Jadi saya ngambilnya babon, padahal yang penting itu babonnya. Saya ngambil babon sama kutukannya. Saya tunggu sampai gede, kan? Saya breeding ya, hasilnya bagus semua nggak mesti. Dari 10 lah misalnya yang bagus paling berapa? Iya, paling bisa dibilang dari 10 itu mungkin jatahnya cuma separuh mas. 5 misal. Iya, dari 5 Kalau itu seleksi lagi. Itu pun kalau Paling Bandung 1 atau 2. Iya. padahal si Jine utuk tidak rong. Kalau nah ini kan saya ternak sendiri mas, karena Kan itu sendiri udah kan udah nggak, istilahnya nggak beli loh, tinggal saya kombinasikan sama babon A sama babon B gitu, eksperimen lagi lah. Saya eksperimen sendiri. Kalau misalnya harus selalu beli bibit itu ya boncos juga. Ya istilahnya modal telaten kalau sabar mas. Wah, Nek orang sabar ya bubar jalan. bukan jalan. Jadi memang saya fokusnya ke sana, terus saya melihat nilai ekonomisnya juga bagus, ya kan. Lah kalau juta kayaknya kan. Ya, Perumut Kalau- juta. soalnya kan jenis baru waktu itu. zaman segitu ya. Jenis baru langka mas, nggak semua orang itu punya. Firma itu. Iya, dan juga yang KW itu banyak banget mas. Yang KW dan kualitas yang kita tidak bisa di Rambun-rambun lah ya. Rambut. mirip mas. Secara fisik itu hampir sama malah. Kecil sih soalnya. Kecil. Ternyata Jawa ya. KW. Iya. Ternyata rambut biasanya. Taksilah, Kampung. apapun itulah. Iya. Rambut-rambutnya lah mas. Jadi memang saat itu untuk memastikan bahwa ini Birma yang asli, ini Birma yang KW, wah saya juga belum pintar juga. Saat itu belum jago lah ya, Iya. lah ya. Spekulasi ngambil dari Purwokerto babonan jebule ternyata ya gue rambut. Pernah mas. Saya dulu. Pernah lagi. Pernah. Wis aku juga leh. Ya itu ya pancen apa ya? Kayak ibaratnya itu apa ya? Resikonya lah kalau Mainan mau ayam. Iya, mainan ayam pasti kayak gitu. Kejeblukan. Itu bukan. Telan apa Ya, Pak? intinya sinau ya mas.
sinau terus kayak awal ya yang jenis wong sinau lah Mas, orang langsung pinter mbok. Ya pastilah. Pinternya kadang 6 bulan cepet Mas. Setahun wis termasuk cepet, 2 tahun, 3 tahun lebih pinter nih. Akeh. terbang. Iya. Mulai tenan apa iki Rambon benar. Jam terbang. Mengamati, menjajal ya kan, mencoba kan dan membuktikan dari situ. Nah, dan ketika hasilnya bagus, bisa laku dengan harga yang lumayan gitu kan. Terus dapat kabar dari pembeli, dari buyer, Mas, ayamnya sudah win, senang. Ada kebanggaan di situ. Ya, dipercaya sama orang gitu. Ibaratnya kita mau jual aja deg-degan. No. Kita dengan membandrol dengan harga sekian tuh layak atau enggak, pantas atau enggak itu. masuk gelanggang jadi Iya. nggak ini barang. Iya sih. Betul. Tapi kan maksudnya kita jual itu kan nggak menjanjikan apapun kan, cuma kita dulu keturunan ini aja Mas, gitu kan maksudnya. Atau Jelas. kan dites juga Pak. Dites. Biasanya kita memang ngetes Anak untulannya 5 lah ya. menit. Oh kalau saya dari dulu nggak pernah pakai untul Mas. Berapa dulu? Langsung. Iya, soalnya bang modal Mas. Paling Oh, cuma 11 sih. untul. Iya sih. Iya. Kalau teman-teman yang lain tuh kalau apa namanya jajal ya, Iya. paling seneng pakai untul. Ya, Soalnya saya juga apa? gitu masih pakai untul kok ya. Karena ayam kita ketika dicoba sama untul itu pasti kelihatan bagus. Iya, karena Undul nggak punya skill. Untuk menjual, iya, untuk ya. menjual itu pasti harganya bisa lebih tinggi Mas. Iya, iya. Ya, satu sisi apa namanya ada kelebihan kalau jajal pakai untul gitu. Iya. Nah, kalau saya wong cilik, balungan cilik yang mending dijajal karo peranakan sekalian. Ya, peranakan sekalian paling biasanya sama teman gitu kan. Yuk sparingan yuk gitu kan. Sparring. Ibaratnya Dulunya sparing. mantan Yo, biasanya. bubut Mas. Aman, biar aman, Aman kan. aman ya. Soalnya Nggak rusak kalau ayam. nah itu, yuk kita sama-sama penghobi Mas. Ya. Kita kan juga misalkan jalurnya tak lepas, misal ayamnya galih ya. Tancep. Kena ya kan. Kalau Bulunya- misalkan kena Bulunya misalkan tak bulu. si kena bulunya apa apa ya Len? Nek kenane bagian-bagian alam kita lah ya pelas Mas. Karena cacat permanen itu kalau misalkan itu. Kena mata, kena apa itu. Leher. Ya. Jadi itu kalau misalnya sebelum dilepas jual udah dites dulu kan yo. Maksudnya nggak perlu terlalu deg-degan ya jadi kan maksudnya Iya. kan Udah udah kelihatan skillnya lah. skillnya gitu. Kemampuan kecerdasannya gitu ya. Iya, harapannya sih memang gitu, tapi yang namanya peternak Mas. Ya apa namanya? Ya ada sisi deg-degannya juga. Ya gitu ya. Ketika kita menyampaikan, ayamku bagus, pukulannya keras, gancang ibaratnya cepat, poin gitu kan. Tapi ya itu kalau ukurnya kan kadang sama ayam mungkin saya sama Gali ya kan. Di sana Kualitasnya tahu ayamnya belum gimana. Seperti apa sih? Oh, Nanti iya. di sana Jadi, tetap Jadi lebih bagus. ternyata anak-anak sakti-sakti ayamnya ya. Betul petir ya juga. Seperti gitu Mas. Iya. Jadi ada sisi deg-degannya seperti itu karena ayam bagus pasti ketemunya yang bagus Mas. Ya, sekelas lah ya. Iya, sekelas. Kayak gitu. Oh, gini. Terus udah mulai breeding, jual, menang. Oh, Iya. ya kan. Tapi ayam turun sendiri atau biasanya dibawa orang? Kebetulan saya nggak suka yang itu ya. Yang Sapu. Iya. pinggiran. Ibaratnya ada unsur-unsur judinya itu saya kurang serang. Mungkin karena ya itulah satu Resiko sisi juga sih. beresiko Resiko. ya. Saya juga nggak teganan Mas. Serius nggak tega sebenarnya. Oh, nggak tega. Sayang Oke, sama oke. ya. Jadi kalau misalkan diadu sampai berapa ronde itu, Apalagi sampai lumur-lumuran gitu ya. iya nggak tega. Nonton Soalnya breeding sih Pak. Iya. Jadi, ya kita breeding perawat, gitu. perawat, iya. Benar. Ibaratnya ternak ya, digedekna kayak cilik ya Nek. Ayamnya meriang, bebongnya melu meriang Mas. Ikat aja Ayam sebulan ya. itu ya. Ikan orang ikannya bisa sekuat kulit. Makanya gimana? Saya udah jadi orang mangan juga sih, sing rumah tinggi. Apa lagi ya? Saya Saudara. Oke, sambil di itu tak cek ala-ala cek. Siap. Oke, soalnya lagi nggak ada tim. Tidak harus mondar-mandir juga. Saya tapi kadang kan kami mengenal Pak Pedro ini sebagai juri nih gitu. Kalau nonton tega-tega aja Pak. Ah, ya. Kalau juri itu Mas,
juri yang saya jalani ini dengan apa namanya model kontes mas. Oh, Kontes. kontes ding nggih. Jadi Iya. bukan istilahnya ayam yang di belakang pro. Jadi ada istilah kontes, ada istilah pro. Pro itu Kalau kontes berarti ayamnya harus dibungkus halus. Bungkus. Oh, Ya. iya. safety ya. Safety dengan sistem biasanya setengah kompetisi lah. Seperti Nggih. Leo bal-balan mas. Turnamen. Grup-grup Ya, jadi dibikin grup. Iya, iya. Grup dengan sistem penjurian poin. Poin benar. Ya kan. Ayam dinyatakan menang itu tidak berdasarkan ayam kalah atau apa, tapi berdasarkan poinnya. Pukulannya Pukulan. masuk atau enggak. Ya, jumlah pukulan dan juga Itu akurasi, jeli banget ya. ketepatan dan juga Oh ya. powernya. Kayak tinju berarti. Oh ya tinju. Ada powerin bareng ya. Juga penilaian kan beda-beda ya Pak ya, tergantung organisasi ya Pak ya. Oh ya. Kalibrasinya masing-masing Ya. lah ya. Semuanya. Sorry tadi. Tadi kan organisasinya dari Papaji. Berarti ada standar dari organisasi lain, berarti Ada. organisasi lain ada gitu. Masing-masing ya, Pak ya. Betul. Iya, iya. Jadi dulu itu awal mula itu ada 2 grup ya, Oke. ada 2 organisasi, yang satu Papaji, Paguyuban Penggemar Ayam Jawa Indonesia, yang satunya lagi adalah PPAI, PPAI, Paguyuban Penggemar Ayam Jawa, Ayam Indonesia. Ayam Indonesia. Iya. Awalnya itu ada 2 mas. Nah kalau Papaji itu dengan sistem penjurian penilaian 1, 2, 5. Pukulan 1 itu pukulan asal masuk. Oh. Ya, bisa kena sayap, kena badan, bisa kena kepala, tapi dengan efek yang atau dampak yang kecil. Iya, ya. Ya, itu dapat Ya. poin 1. Poinnya 1. Poin 2 itu jika pukulannya masuk dengan efek yang Signifikan. dalam signifikan. Misalkan badan buntutnya biak, ya kan? Karena saking sakitnya, Rokol. iya kan? Atau terhuyung-huyung, atau misalnya sengkleng gitu kan? Boyongan. Iya, semuanya. Itu pukulannya kita poin 2. Dan poin 5 itu jika ayam dipukul dek gitu, efeknya dia terbang. Mungkin karena saking berdampaknya ya. Dia terbang, bisa dia muter-muter Lari. bisa bunyi gitu kan. Itu poinnya 5 mas. Kalau di Papaji. Jadi 1, 2, 5. Ada langsung knock out gitu Mas itu. Oh, kayak misal kayak pingsan terus Pingsan itu. bangkitnya agak lama gitu. Ya itu maksudnya poinnya 5. Maksudnya apa ini? Pingsan ya, terbang itu poinnya 5. Malah Keok, terbang. keok. Le bukankah kalau saya nonton tipis-tipis ya, apa namanya, ayam terbang kan anu menghindar bukan? Ya, terbangnya terbang karena keluar arena. Oh, terus Dia terbang kabur. sebelah mas. Wah. Beda lah. Terbang Terbang kabur sama terbang Yang dari menghindar bulan gitu ya. Terus ada yang satu lagi PPAI itu sistem poin penilaiannya itu 1, 4 1-4 saja. 1, 4 saja. Ada 2 nih. Nggak ada duanya. Jadi apa namanya, poin ayam mukul kecil, asal mukul asal masuk ya 1. Satu. Ayam mukul keras berdampak juga 1. Ya. Terus poin 4 ini diberikan jika memang ayamnya itu kita berefek tadi, Iya. koleng, lumpuh, dekem atau mungkin terbang atau yang lain. Langsung KO ya. KO lah ibaratnya gitu. Itu baru bisa diberikan. Kenapa dulu kita ke Papaji? Karena kita menghargai poin 2 mas. Jadi ayam dengan pukulan biasa saja, dengan ayam pukulan keras berefek itu ada penghargaannya dulu di awalnya. Ya ada plus minusnya juga sih mas. Ada plus minusnya. Jadi di beberapa organisasi itu poin 2 itu dinyatakan abu-abu. Ambigu. Ya, karena itu subjektif dari juri. Tapi sebenarnya subjektif juri itu juga sudah diberikan standar. Karena untuk juri-juri itu sudah ada dulu ketika kita diminta untuk menjadi juri itu ada diklatnya mas. Oh, Ada diklatnya. pendidikan dan Pendidikan ada pelatihan dan juri. pelatihannya. Jadi ada standarnya. Mana dikasih poin 1, mana dikasih poin 2, mana kasih poin 5. Jadi
Ya sebenarnya kalau dibilang abu-abu ya enggak sih. Abu-abu Enggak juga. abu-abu juga. Kayak udah ada standar, ada Enggak standar abu-abu lah. juga. Sebenarnya itu keputusan yang bisa dikatakan itu sangat terkalibrasi lah. Iya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Intinya itu. Sebenarnya ya awalnya subjektif ya, tapi semua Iya. ada standar. Ya kadang menimbulkan perdebatan ya Pak. Iya, kadang cuma menimbulkan. Protes kartu kuning gitu. Yang kadang gini, yang namanya owner ya, pemilik ya, ketika ayamnya Merasa mukul, dirugikan, ya ya. kan, aku mintanya dikasih poinnya 2 lah mas. Iya, ya, merasa Ayam mukulnya dirugikan. keras kok, masa dikasihnya 1, ya kan. Aku maunya 2, gitu kan. Harusnya 2, tapi kasih juri mungkin ngasihnya 1. Karena Bagi lawannya, pukulan kayak gitu kok kasih 2, itu 1 kan, iya kan? Oh iya ya. justru Karena lawannya subjektifnya justru dari lebih. mereka. Iya, betul. Iya Yang sih. merasa pukul merasa layak dikasih 2, Iya. yang dipukul malah pukul loro ya. Enggak ya. Awalnya gitu. Kalau kasus-kasus kayak gitu tengah ini gimana ya? Nah, makanya itu sebenarnya pas awal-awal saya menjadi juri, Mas. Iya. Itu ya, ini ada gelanggang nih, arena nih. Oke. Saya duduk di sini. Ya. Ini supporter dari A, kubu A, ini supporter dari kubu B. Itu mengintimidasi saya, Mas. Itu diintimidasi. Apalagi kalau Ya, terlihat. di gelanggang itu oleh Itu kayak tarkam bola sih. Iya, ngeri itu. Yang tarkam bola kan wasitnya lapangan. Wasit pinggirnya, wah dia celeng, mari kita main. itu resikonya harus diambil, Mas. Jadi ketika pertama saya menjadi juri, Mas, gledek ya. Ya, karena Penontonnya sedekat itu lagi. sedekat itu. Saya dulu pertama juri itu di Semarang, Mas. Di Semarang itu wah banyak diintimidasi seperti itu. Kemudian karena ada masukan ya dari tim-tim juri itu bahwa agar penonton itu tidak mengintimidasi secara langsung, dibikinlah semacam bilik juri. Dibikin bilik, Mas. Ya ala kadarnya lah. Ya, nganggo apa jenisnya? Triplek. Ukurannya mungkin 1 meter, 1x1, tingginya mungkin 1,5. Sebenarnya bisa diintip sih. Jadi berangkat sama. Kayak sini berapa tuh bisa ya. Masih. Ya, jadi awalnya itu Sendirian. sendiri. Jadi juri itu sendirian. Jadi juri itu sendiri, Mas. Jadi kalau misal satu tapak suci misal itu kan apa pencaksilat kan ada Iya. 3 juri, Betul. gitu. Nah, itu pernah, sendiri Mas. Itu untuk event-event yang kelas sedang lah ya. Ya, itu skupnya udah nasional, Mas, kalau di Semarang itu. Dulu itu namanya Sawung Arjuna itu yang paling bergengsi dengan hadiahnya mobil, Mas. Di Indonesia. Di Indonesia. Sampai sekarang masih event itu. Enggak sih. Ini kebetulan ini vakum untuk Pak Bajiki, vakum saya juga pernah mundur juga ya pengurusan. Ya. Padahal itu paling bergengsi se Indonesia saat itu ya. Iya. Terakhir paling tahun bergengsi. berapa? Itu 2016, 17, 18, 19 itu masih bergengsi, Pak. Tiap tahun Iya. ada. Setahun bisa sampai beberapa kali, Mas. Woi, Iya. Bro. Jadi memang hadiah mobil itu kalau yang kontes yang paling bergengsi itu, Mas, namanya dulu itu Sawung Arjuna. Sawung. Itu di Semarang. di Semarang. Iya. Sawung Arjuna itu sampai dengan 4 atau 5 ya terakhir ya. Sawung Arjuna 5 kalau mungkin ya terakhir. Itu ayamnya bebas. Bebas. Mau pakai pakoy boleh, pakai birma boleh, pakai bangkok boleh. Penting sama di timbangan. Oh, Oh, timbangannya. yang penting timbangannya ya. Mainnya timbang benar-benar kayak tinju, kayak singa Iya. sih. Berarti pemainnya timbangan. Nah, ketika di Sawung Arjuna itu jurinya baru 3 Mas arena. Itu tambah deg-degan, Mas. Iya. Misalkan saat saya nih ayam ada pertandingan nih. Saya memberikan poin 1, belum tentu kamu kasih 1, belum tentu kamu nulis 1. Ya kan? Orang awam pasti melihat itu subjektif nih. Oh, Ya kan? Bisa saja nilainya beda-beda nih. Ya. Itu tantangan buat para juri, Mas. Jadi harus benar-benar teliti, fokus, ya kan, melihat pertandingannya dan objektif. Saya nggak bisa subjektif. Tapi kan nanti nilainya di total, Billy. Kalau Total. di total kan bukan Bukan, saya Di memenangkan ayam yang A atau ayam yang B. Sama Oh, juga gitu. sama jenengan A atau B. Sama juga jenengan. Oke. Nah, nantinya dari pihak panitia juga akan menselaraskan poinnya berapa. Ya kan? Toleransinya juga apa namanya nggak yang ketat-ketat harus selisihnya harus berapa poin enggak. Intinya dimenangkan dari ayam siapa. Tapi poin ini menjadi tantangan buat kita para juri. Jangan sampai aku 200 sama jenengan cuma 150. Gapnya terlalu jauh. Iya, gapnya terlalu jauh itu. Ya paling gap
24 gitu. Iya, selisih mungkin di bawah 10 masih fair lah. Kamu kalau di pencak silat juri 3 itu kan karena sudut pandang gitu, Iya. kadang kita nggak melihat ada serangan di sebelah sana gitu, ketutupan apa kan gitu. Iya. Apalagi Awalnya cepet banget tadi ayam. Buat peserta dan juga untuk panitia awalnya memang gitu mas. Kadang kan, seperti itu. kadang kan dari posisi saya mungkin nggak terlihat. Nggak terlihat. Dari posisi jenengan di sana Betul. terlihat. Dari jenengan dari sana terlihat. Jadi lebih Dari objektif. supporter nggak terlihat lagi gitu. Mereka support- berngasal pengen menang tau. Supporter 36 derajat nih, 360 derajat. Pengen menang tau. Ya gitu lah. Oh, seru Jadi juga ya. jadi juri pun juga tanggung jawabnya berat juga itu mas. Lah, pasti. Gitu. Iya sih, Benar-benar tantangan itu ketika apa namanya ada 3 orang yang akan dilihat dari peserta itu akan melihat dari sana menang siapa, jumlah berapa, dari sini berapa, dari sana berapa. Kalau gapnya terlalu jauh repot Iya. juga itu kan. Kredibilitasnya seorang juri itu kan dipertanyakan. Itu nggak layak tuh dari juri. Berarti kalau misal gap Pasti itu. juri 1 dengan juri 2 dan 3 Iya. jaraknya jauh kan artinya nggak memiliki pemahaman yang sama Iya. gitu kan tentang Iya. penilaian. Lu waktu pertama kali langsung punya gap nggak, Pak? Oh, sendiri ya? Pertama kali sendiri ya masih ya? Pertama sendiri. Pertama Sendiri. Wah, pertama kali yang jadi juri yang 3 orang kapan itu? Itu di kontes Sawung Arjuna itu. Saya kan sudah Di Semarang ya? Di Semarang. Yang berhadiah mobil itu memang Sawung Arjuna memang hadiahnya mobil terus. Kalau enggak hadiah utamanya loh mas. Oke. Hadiahnya elektronik dan juga motor itu dulu. Itu sangat bergengsi itu dulu. Diambil 1, 2, 3. Itu untuk mobil itu juara umum biasanya. Kalau misalkan FAM itu apa namanya mengikuti yang pial apa namanya itu kan ada yang platinum, silver, gold, Oke, nah ada kelas-kelasnya. kita belum tahu nih Oke. itu gimana. Nah, itu dia. Ya, jadi untuk silver kalau dulu ya, kalau dulu itu ada kelas silver. Iya. Berarti dengan biaya pendaftaran lebih terjangkau. Itu mungkin di kisaran sekitar 500.000 rupiah. 500.000 per ekor ayam. Biaya pendaftarannya. Iya, iya. Kemudian masuk kategori gold. Gold itu sekitar 1 juta sampai 2 juta per ekor. Ya, per pertandingan. Oke. Kemudian ada yang platinum tadi, yang nilainya bisa mulai dari 5 juta. Maksud Sama mulai dari mau Iya. jutaan ya. Mulai dari Kayak 5 itu. juta. Untuk berat unggasnya sama semua antara Semua kelasnya sama, Mas. silver, gold, Jadi, sama, ya, ada kelas-kelasnya kategorinya gitu itu kategori kelas 2,6 kilogram. ya. Ya, berarti toleransinya di bawah itu. Maksimal di Maksimal 2,6. Mau bobotnya 2,1, 2,2, 2,3 kalau pemiliknya yakin itu mampu untuk diikutkan ke kelas 2,6 ya silakan. Karena bobot terkecil itu biasanya 2,6. Bobot terkecil ayam. Iya, bobot terkecil. Kemudian Terus selisihnya kulihat. 2 on. Ngeri. Selisihnya 2,8. Kategorinya berapa? Berarti ngeri-ngeri. 26, sekian, 1 atau 2 ya kan. Kadang memang ada batas toleransi sih. Oh, iya. Biasanya 0,1 lah, boleh masih Iya, boleh. Kalau misalnya 26,7 dan harus naik ke kelas 2, Kelas 28. Keren sih, keren sih itu. Sama kemudian bobot 28, 30, 3,0, 3,2, 3,4 sampai kelas 3,6. Paling berat 3,6. Iya, paling berat itu kelas 3,6. Nah, yang dapat mobil berarti yang dapat juara terbanyak dari Iya. kelas-kelas Juara tersebut. umum, iya. Biasanya juara Modelnya umum. kayak olimpiade berarti. Iya, itu Juara umum. biasanya satu kali event berapa hari sih? Itu 1 hari harus selesai, Mas. Satu hari selesai? Harus selesai. Wah, Itu kalau berarti lemak banget ayamnya ya. capek banget ya. Sampai banget ayamnya ya. Enggak, itu kan cuma tiga ronde, Mas. Penyisian, dan babak penyisian, semifinal, final. Sebenarnya 3. Iya benar. Hanya- kompetisi. Iya, apa? 8 apa ya, 15 menit, 15 menit, 15 menit. 8 ayam ya. 8. Satu grupnya itu 8 ekor ayam. Satu, iya benar sih. Nanti juara dan runner up masuk ke semifinal, Iya. semifinal final. Dan karena kontes by nilai nggak sampai kelar gitu kan ada waktu Malah iya. Tapi ada juga yang kelar ya, Mas. Iya. mantan Juga itu apa? Semaput lah ya. Sebenarnya adu stamina lah ya Pak ya. Oh, endurance. Itu yang saya kemarin bilang. iya benar Saya menghindari kontes ayam ya itu. Kasihan ayamnya gitu kan. Cara tantangannya gini, Mas. Kalau misalkan di apa namanya? Di kalangan pro ya, itu kan
one by one lah. Nah, itu Ya kan, sampai 5 ronde. Malah kadang sekarang ada yang 6 ronde, Mas. Itu lebih Satu rondenya berapa menit? 15 menit. 15 menit. Ya. Jadi kenapa saya ikut ke kontes karena ya tadi aku ngomong tegelan. Itu 15 menit kali 6 loh. Iya. Mati lah ayam itu pasti. Karena di pro kan harus ada pemenang, Mas. Iya pasti. Harus ada pemenang. Oke. Harus. Nggak bisa throw kan? Bisa. bisa bro. Bisa dengan kondisi memang dua-duanya sudah tidak Memungkinkan. memungkinkan untuk melanjutkan atau untuk menyelesaikan pertandingan. Harus Baru garansi dong. sampai gitu ya, kalau pro sampai gitu ya. Iya. Berarti tanpa wasit pun Kalau mereka Mereka- pakai oh, wasit. pro pancen ora wasit. Asing geleleng ibaratnya lah ya. Sampai 1 ekor dinyatakan Tidak mampu melanjutkan Iya. pertandingan. meninggalkan pertandingan atau tidak melanjutkan. Kenapa? Ada yang mati di situ. Apa-apa. Iya. Mati di arena. Modelnya ke knockout. Iya. Wah, Asli. Kan Modelnya nggak pakai pengaman apa. Iya. serius loss. Loss. Ya open sih ya. Bro. bro. Ya kayak wong tinju kan orang goneng sing pro kan wis ora Oh iya, helm. orang helm, orang sarung tangan. Ya ngaku tetep. Tinju tetep mau sarung tangan. Iya. Kita kuilat orang om. Ya kue lah ya. Nah, Terus bro. Nah, kalau ayamnya kalian paling gede berapa kilo? Kalian berapa? Berapa kilo pak? Kalau sekarang saya ada yang 3,3 lah ya. 3,4. Kalau dia 3,4. Itu 3,4. Menemu tuh ngomong apa sih? Gue Aku kecil-kecil lah. Mas sekali 2,6 2,8 ya Mas Eli. ayam pernah berprestasi paling tinggi nasional pernah? Kalau saya kalau ayam saya ada. Kalau saya memang apa? Arjuna? Sawung Sawung. Arjuna. Sawung Nama Arjuna itu kontesnya. pernah main Oh, di situ? kebetulan dulu enggak. Enggak. Ayam Pak, saya pernah mengikuti kontes, tapi ketika saya jadi juri saya enggak. Oh iya lah ya. Enggak bisa bawa ayam Iya deh. Di bawah orang lain. di bawah orang lain. Itu pernah juga saya ngikut beberapa kali ya orang tahu bisa masuk lah Mas. Ya. Nah, ketika ayam saya dirawat sama orang lain malah bisa. Oh, saya. Wah, Iya. iya. Luar Jawa juga, Pak? Kenapa? Luar Jawa juga. Enggak. Kontes luar Jawa. Paling jauh mana? Paling di Semarang sih dulu. Paling sering kan Semarang. Jadi dari Semarang itu kan itu acaranya pengurus daerah biasanya. Itu acara Pengda. resmi berarti ya? Resmi. Nah, dari Pengda itu kan ada pengcap, pengurus cabang. Oke. Ya, cabang itu biasanya masing-masing kabupaten, Mas. Kalau di Semarang kenapa sering? Karena di sana ada Kabupaten Semarang, ada Ungaran, Bupati Semarang, Bupati Semarang. Ya, kan? Aktif-aktif lagi. Mas. Dan juga Pengdanya sendiri. Ya. Jadi kota Semarang itu ada 4 kepanitiaan. Jadi sering di acara. Jadi sering. Kemudian di daerah-daerah kan diminta untuk mengaktifkan kan, yang namanya organisasi kan ingin membuat cabang di mana-mana kan. Di Banjarnegara, kemudian ada yang Temanggung, Wonosobo kan masing-masing punya pengcap masing-masing. Itu sendiri ada istilahnya kontes itu untuk umum, kadang itu hanya untuk pengcap. Oh, membernya aja. Iya, hanya untuk pengcap-pengcap itu, anggota saja. Jadi kalau misalnya dari Pengda ini khusus pengcap ya udah, berarti asamanya adalah dari Bupati Pengcap Banjar, Banjar. Banyumas, Bupati mana? Wonosobo misal gitu. Kalau yang seperti tadi Sawung Arjuna, Cup atau mungkin yang lain itu open. Biasanya yang atas namanya ada farm-farmnya masing-masing. Oh. Atas nama breeder breedernya, ini, ya, breeder- namanya siapa? breeder Pedro. Pedro Rooster. Rooster ya. Iya loh. Kalau pengurusan apa sih? Leh, Orang. melu organisasi perserikat. Tapi gue jenengan tahu melu open, Mas. Open apa sih? Open Kalau gue. kontes belum pernah ada. Kontes Kontes atau malah belum pernah. pro? Pinggiran lah ya, bisa bukan Oh, pro oke. lah ya. Kalau prestasi berarti kemenangan. Kalah. Kayaknya jangan disebutin deh. Kalau Oke. barangkali anak ini loh, apa sih namanya? Agregat statistik loh. Yang dari 100 pertandingan yang menang 50, kalah 50 loh. Loh, ada statistik. Oh, nah, ini mantan berbahaya. Barangkali legal bro. iya. Kacau ya. Maksudnya tapi Jangan ditiru. 90% menang. Wah, laris kan. Wah, reader kan. Laris. Tapi paling jauh customer ngambil ayam di tempat open Yang sampai jauh-jauh Oh, datang yang ke di Banjar mau ngambil. Kalau ya sekarang ada jasa travel sih Mas. Oh, Jasa pengiriman ayam. pengiriman ayam. Oh, enggak deh. Oh,
Paling jauh dari mana? Pelurang. Bandung ada, Jawa Barat. Jakarta ada, kemudian Cirebon juga ada. Cirebon. Luar Jawa ada. Kalau luar Jawa belum, saya belum pernah ngirim di luar Jawa. Atau untuk teman-teman yang lain sering menggunakan jasa pesawat itu bisa. Tapi kalau jalan, saya sebagai breeder itu nyatet nggak sih? Apa misal kayak baru breeder ini dicatat udah sampai berapa keturunan gitu. Misal yang udah ini telur pertama kali telur netes diambil sama orang Bandung, topnya lah dari Iya. telur pertama itu dicatat nggak? Ya, dicatat Terus nggak sih? mereka juga ngasih laporan ke jenengan ya? Kalau saya belum sampai ke situ tahap itu mas, pencatatan itu belum sampai sedetail itu. Ya. Meskipun ya cuman nggak saya catat tapi saya ingat-ingat tau. Oh ini anak macet ini sama bapak ini yang sering gitu. Harusnya memang kalau yang di Thailand itu harus pencatatan mas. Anak nomor sekian pun harus ada catatan. Kayak ini kayak apa? Apa ya? Anjing itu kan juga kayak gitu kan. Iya. Dia pakai surat apa Catatan sipil. Kalau ayam biasanya ada wingban ya pakai. Ada wingban ya. Ada apanya? Wingban. Kayak Wingban. Iya. sayap di Swiwi itu ada kayak apa ya? Kayak plat Ban ya, kapten. Pakai plat. Biasanya bahan aluminium atau bahan apa Yang dijepit di situ. dijepit di sini. menandakan itu bahwa ya itu tadi keturunan dari ini gitu. Yang tahu kodenya ya breedernya. Ya. Ada kodenya. Ada nama farmnya, kemudian ada serinya. Itu serinya yang paham ya owner. merpati biasanya di gelang kaki Ya. Sikil ya. Sama. Itu kalau di sayap apa enggak menghalangi gerakan. Jadi kalau di sayap itu mas, itu ada tulang, ada bagian depannya itu ada apa kulit. Heeh. Dan itu dipasang di kulitnya mas. Disidik di situ ya, Itu kayak di sidik kulit. ya. kayak susuk gitu ya dimasukin ke dalam. Jadi ini misalkan kulit ya, dijepit ke sini. Enggak, ya maksudnya untuk gerakan ya Enggak mengganggu. Misalkan tulangnya di sini nih. Di tengah-tengahnya ya. Iya. Jadi sela-sela. Berarti yang Balik dijual, mas. Iki mau tuh kulit iki. jadi yang dijual ke sana-sana berarti masih ada bandnya itu, Ada. masih ada band-band. Itu terpasang terus ya. Terpasang Ya terus. nice ya. Ya, Iya. ya itu sudah cukup bagus menurutku. Iya, maksudnya Ada selainnya lah ya, selain pencatatan itu untuk menandai keturunan. Betul. Biasanya yang- ayam impor gitu biasanya. Oh, biasanya malah yang Biasanya impor-impor kayak gitu. Impor paling oke di negara mana sih? Oh, Thailand dong. Style. pernah impor juga. Oh saya belum pernah mas. Belum pernah impor. Tapi kalau Birma ini dari mana sih Om? Myanmar ya? Iya. Myanmar. Aslinya di sana mas. Tapi kan yang sampai ke sini kan maksudnya nggak tahu ya entah itu original atau enggaknya ya. Mungkin ya dari Thailandnya sendiri sudah disilang-silang dengan rak mereka sendiri gitu kan. Berarti dari Myanmar ke Thailand dulu masuknya, baru ke sini mungkin. Iya. Karena dulu yang kita kenal ya cuma dari situ kan, dari Bangkok, dari Thailand kan. Jarang yang kita ngimpor mungkin dari negara mana itu ya. Selain Thailand loh ya. Filipina ada tapi beda jenis ya Pak ya. Ya. Itu buat ayam taji biasanya. Itu ras. Iya, beda Saya jenis. katanya ada yang Eropa juga ya, Eropa, Jepang, Itu ya samo itu. Samo, Sama Jepang. Jepang Eropa ada, Eropa ada. Brazilian, Ada juga. Brazil ada juga. Brazilian ada juga. Wah, Meksiko itu kayak yang ayam Peruvian itu yang kayak Filipina ya Pak ya. Sama. Oh, di sana tuh makan di Indonesia, bro. Ayam Biasanya dipakai dibeli. numpak pesawat, bro. Selain suka Jepang sih, dolan nolak Bali-Bali kayak ayam samu. Selain ayam Bangkok, keduran Bangkok pak ini. Sambil tak lagi ya. Nanti nyambung terus. Karena pernah kejadian juga record yang menit 15 Wih, menit padahal terus record. obrolannya lagi Lagi asli. Asik-asik ya. Lagi on point banget gitu. Tapi kalau dibahas ayam itu kerumunan Brazilian kok. Ini lah. Ini Brazil juga. Baru ini lagi bahasa apa berarti? Neymar. Sekarang yang jenis-jenisnya yang di kandang ada berapa jenis bang? Yang sekarang Kalau dulu itu ada Birma ya mas, Oh. original Birma. ya itu yang Itu bobot idealnya paling cuma 2,6 paling gede mas. 28 itu udah super. Karena biru kecil-kecil bang. Ya? Kecil. Ayam memang kecil banget. Lincah tapi. Ayam memang melincah. Dan Speed, itu main speed. tapi untuk harga jual dia yang paling oke. Era itu. saat itu ya. Tapi dengan resiko ya harus ketemu ayam lebih besar mas.
Kalau Birma gitu ya. Oh, ayam besar kan pergerakannya lambat ya. Dan juga orang yang punya Bangkok ketemu ayam dengan ukuran sama kurang wani, Mas. Kalau ayam Bangkok sama ini ketemu Birma yang lebih kecil Mas ini ya. Ini bisa lebih sering menang yang kecilnya ini. Dengan selisih bobot sangat banyak loh. Karena ayam Birman dia nggak perlu mapuk untuk mukul ya. Itu istilahnya ada istilah peranggal. Kalau misalkan nggak matuk tapi udah mukul, langsung mukul itu. Mukul nganggo Kan kadang ayam sayap. kayak gini dulu baru gini. Nah, itu Matuk langsung dulu. Dasar itu Iya. Birma kayak gitu. Jadi kalau Birma ayam enggak, Birma langsung sikat deng. jadi ayam Bangkok dulu Mas, itu harus matuk baru bisa mukul. Matuk baru mukul. Oh, Ya, misalkan dia punya solak, misalkan Bangkok sama Bangkok ya, dengan teknik yang sama-sama bagus ini jadi kayak botok itu lawas kayak gini. ya Udah. Wih, enak. Oh, botol lawas sih, wah, kayak ini lah. Gini kan. Itu menggambarkan sih. Jadi memang kalau dulu itu memang ayam harus mencari kepala, teknik. ya, karena dulu tekniknya dia mencari kepala. Ketika dia udah matuk baru dia mukul. Ya. Itu dengan cara yang mau dari bawah, mau dari belakang, mau dari depan itu harus matuk dulu. Sedangkan ayam Birma itu nggak perlu harus matuk. Tidak harus jaraknya pendek. langsung. Jarak jauh dia yang paling ideal. Jadi ayam Bangkok baru deket udah kenal lagi, dekat kenal lagi, dekat kenal lagi. Padahal karena dia sering terbang yang paling sering kena itu area mata. Kepalanya. Kepala. Wah, itu vital banget ya. Iya, betul. Birma narik-narik Vital ya, Bang. banget itu. Kalau lebih tinggi ya enak. Narik-narik. Oh iya. Itu Birma paling gede 2, Nah, Dulu ya, Empat. 27. Tapi kalau sekarang udah bisa lebih berat. Ya. Sekarang lebih berat karena sudah disilang Mas. Sama Oh Bangkok gitu. Ada yang sama Bangkok, ada yang Ganoi, ada yang Saigon, ya kan. Vietnam ya. Vietnam. Itu kalau disilang-silang kayak gitu tidak menimbulkan ayam jenis baru bernama baru. Ya. Ada. Ada. Itu namanya makanya Birma jadi Bangkok. ketika disilang dengan ayam Vietnam, entah itu Ganoi, entah itu Saigon, makanya jadi Mangon. Oh, misal gitu ya. Ada nama-nama baru Oh ya. iya. Mangon. Pernah dengar ya? Pernah. Asal usul Mangon dari Birma. Karena saya pelihara. Nah itu, yang paling sekarang banyak dipelihara orang sekarang ya Mangon, Paroi. Silangan Iya. Birma dan apa? Birma sama ayam Vietnam, Saigon itu. Saigon atau Ganoi. Kenapa dengan Wah, ini? Ini yang paling cocok. Hasilnya tuh bagus. Iya, ya ini paling cocok. Oh. paling. tabrakan. Iya, paling. Genetikanya oke Ki, ketemu Ki. Oke. Jadi gaya mainnya itu mendekati lah. Kalau ayam Ganoi kan dia nggak perlu harus banyak kerja ibaratnya. Ayam bodoh. Ayam bodoh cuman kayak gini tuh, namanya pukulannya keras. Tujuannya biar hasil silangan ini memiliki ukuran yang lebih ideal Mas, lebih gede. Juga tulangan ya, Pak ya. Ketika Tulangannya lebih dia bagus. ukuran lebih besar pasti struktur tulangnya pasti lebih bagus, lebih tebal, lebih solid ibarat. Bulannya juga lebih oke. Ukuran juga. Oh gitu. Dan lincah dari bawaan Birmanya. Iya, lincah dari bawaan Birmanya, tahan pukul dari Vietnamnya. Gede banget ya. Ayam Iya. Saya lumayan ini SKS sih kalau ayam karena dulu almarhum Bapak Iya, suka banget sama itu. pelihara ayam. Saya kan tulangnya darah tulang lepeki darah. Kelebek hikara. Ayo lek darah pos karo darah balap dadi ora Mas. Bawa ketinggian terbangnya beda. Itu kalau pesawat terbang kan punya ketinggian masing-masing yang mereka Iya. punya arenanya gitu ya. Termasuk di dunia pun sama Mas. Berapa? Untuk menyilangkan Birma dengan Bangkok itu ada ketakutan tersendiri Mas. Karena gayanya beda Mas. Oke. Sing ya, Karakternya sangat jauh ya. karakternya bertolak belakang. Bertolak lah. Malah Berarti bertolak counter belakang ya. ya. Oh iya. Kan counternya gitu loh. Bertolak belakang. Tapi kalau berhasil, ya malah Ketika berhasil saling melengkapi banget ya. Saling Bisa saling melengkapi banget ya. Pernah berhasil nggak Pak? pernah. Wow, Makanya iya. disebutan jenenge ayam jenis Birkok. Birkok. Birma Bangkok. Wih, itu powerful wih. Birkok Mas sekarang Bangkok. udah kurang ya, Iya. jarang yang pakai. Jarang yang pakai. Kalau sedangkan Iya, jarang, terlalu simpel. cara mainnya. Apa namanya? Jadi ketika mensilangkan Birma itu memang harus mencari
apa namanya karakter yang mendekati lah gayanya. Kalau sudah terlalu bertolak belakang, ya anak sing dadi ngedel-ngedel ya. Anak sing kerja dong orang mau. Meskipun fisiknya gede tapi on ya. Iya. Anak sing ontel-ontel dok bukit dok manut kayak M Jawa ini jadi gitu. Kayak Jawa ya. Jadi ketika Arab apa namanya Arab bereksperimen, ini duwe gambaran sih mas. Istilahnya aku arep duwe tujuan. Aku arep nggawe sing jenisnya seperti apa nih. Oke. Maka harus mencari indukan dengan karakter yang sesuai. Yang seperti apa? Yang seperti Biar apa. bisa masuk. Iya, dengan hasil yang orang meleset lah ibaratnya lah. Iya kan. Meskipun secara genetik kan ada berapa kromosom gitu kan. Pasangan gamet-gametnya itu kan. Gamet. Tapi lebih mengutamakan yang indukannya si betinanya atau yang jantannya sih bang? Betinanya. Iya, Jantannya Birman atau betinanya Birman? nek sing ndi mas antar Pakai Vietnam lah. Kalau sama Vietnam. Iya. Sama seperti itu. Oh iya, beda ya, sih. ya harus dicoba semua sebenarnya. Tapi ada yang mencoba jantannya yang Birma, kemudian betinanya dari jenis Vietnam atau Saigon. Ya, ada yang juga yang sebaliknya. Oke. Sama. Hasilnya lebih bagus apa? Hasilnya kalau saya ya So pengalamannya aja lah. saya lebih dominan ke babon mas. Domain babon ya. Iya. Identiknya ke babon ya. Berarti jantannya dari Saigon. Iya. Jadi babon yang gue Birma, pejantannya kadang saya pakai bangkok, kadang pernah pakai ganoi. Iya. Pernah pakai mangon itu. Wah, Ya, anaknya sudah lebih sering oke anaknya kayak gitu ya. Ya pernah juga sih yang kayak itu saling melengkapi. Iya. Jadi posturnya seperti bangkok mas. Ya kan. Tarungnya pertama itu ya Birma, balang-balang pret ya. Ketika sudah tembak bisa ngaluh. Oh, itu cakep banget sih. Bisa ngaluh prak ya. Jadi lengkap ya. Iya, ketika ketemu sing kesesat bisa aku udah lari lah. Dan itu kalau udah menemukan master yang oke kan, tinggal kita Lanjutkan itu ya. Lanjutkan gitu kan, Harapannya seperti itu mas. Tapi nggak semudah itu teman-teman ya. Kadang mati, kadang ketabrak motor ya Pak ya. Ini baru kejadian ketabrak motor. dia menangan malah Iya, ketabrak ketabrak motor. Iya. Kepeng bro. Itu, Mas. Waduh. Apa Apa diumbar kados niku? Kalau yang itu kemarin di kandang mitra ya, kadang jaring lah mas. Oh, Kadang merojol, kadang lihat mabur gitu mas. Ayam kan berontak ya. Soalnya Pak Pedro ini banyak nitip-nitipin ayam sih. Tempat saya ada, buat mana-mana ada banyak banget yang disebar ayamnya. Karena kalau di rumah nawang lihat kan malah jadi apik gitu. Dia tinggal Kan milih. gitu ya. Dia tinggal milih. Oke, sing main kawan. Lah nggak mau modal-modal jajal mas. Jadi kadang pacak ke siji babon sing akeh mas. Oke. Ya kan? Atau babon siji pacaknya sing akeh mas. Aku modelnya gitu mas, karena yang di pertimbanganku itu waktu mas. Kita bermain itu sama nggak cuman ayam sama ayam, tapi waktu juga. Ketika kita mensilang, strategi babon A sama babon B mas. Ngerti anak-anak apik apa orang ini setelah 7 bulan ke depan. Masa pacaran, Testimoni. masa pacaran mungkin 1 minggu atau 10 hari lah. Ngenduk misalnya 10 telur berarti 10 hari lagi mas. Angrem 21 hari ya kan. Padahal sabar teman ya. Kan tadi gede 6 bulan mas. Kok orang gede-gede ya. Semua baik. Padahal ke Sebenarnya ayam kate. Salah nduk Stunting. Stunting, aduh, ayamnya stunting. Tapi pernah nggak selain ayam petarung main ayam hias juga? ayam hias enggak banyak. sama Kurang ya. Iya. Tapi Papa Haji itu menaungi event-event kontes ayam hias juga nggak sih Pak? Ayam jago kayaknya. Ayam hias. Lomba keluruk, lomba bulu, indah-indahan. Pernah. Pernah, Pak Haji? Oh pernah juga kaos. Jadi ketika kita ada di event di Suryayuda Pak, kita pernah sama Pengda, pengurus daerah ya, daerah itu mereka menggandeng dinas
pariwisata Wisata, budaya, pariwisata budaya. kemudian dinas peternakan kita gandeng. Peternakan Jadi, juga ya? peternakan kita gandeng. Jadi di situ kita juga mengadakan kontes itu ayam hias. Ya, termasuk ayam hias ada kate, kemudian ayam yang apa namanya? Jepang, yang bulunya ekornya panjang gitu kan, atau yang bulu ekor lidi itu. Ekor tanpa ditandingkan lah, tanpa ditarungkan lah. Tapi tekan dari fisiknya itu pernah. Udah bagus-bagusan. Iya. Ada juga ya. Fashion show. Fashion Fashion show. Fashion show. Karena kambing aja ada ya. Kambing Iya, aja ada nih. sapi lah enak. Iya. sih. Ya man. Nah, sapi gede-gedean ya, Mas. Gede-gedean terus proporsional juga. Dilihat looks-nya itu bagus apa enggak. Oh, ideal atletis atau enggak gitu. Dagingnya banyak ya. Apa nih sapi apa gemoy warnanya Mas? Leg daging menggunakan steak konsumsi. Daging American, seperti sini ya. American Wagyu, Australian Wagyu, Japanese Wagyu, Korean Wagyu. Korean Wagyu. Korean Wagyu, bro. Ah, steak lah sapi. Ada grade-grade-nya, dagingnya sing paling Oke ya. marbling lemaknya itu yang paling bagus. sih. Nah, Ayam apa sih? Ayam sih? itu ayam bawang kurang enak. Ya orang aku tuh ayam Bangkok kan. Halo, Stick ayam. Stick. Iya, wah ada kontes juga ya. ada. Di Medan terakhir kali ada kontes. Event lah, turnamen Dalam Kita pernah mengadakan 2 kali, Mas. di Medan. Di Sejak kepengurusan Papaji. Iya, ketika kita resmi jadi pengurus cabang Papaji itu kita pernah mengadakan 2 event besar. Itu tahun 2017. Udah lama. Iya, 2017, 2018. Kemudian pernah ditawari juga di tahun 2019, tapi pas 2018 itu saya undur dari kepengurusan. Ya, pas itu mungkin belum ada yang menyanggupi untuk Bikin event. iya di tahun 2019 itu. Sampai Dan akhirnya vakum. Sampai sekarang. Vakum. Alhamdulillah di tahun 2020-an itu ada regenerasi kepengurusan, Mas. Oke. Dari Pengurus teman-teman dari pengurus cabang Karangkobar. Karena pancen corona sih, Ge, sejak 2019 Iya, corona 2019, iya. langsung 2020 ada lagi. 2020 ada, dia sempat ngadain event juga sampai ke tahun 2021. Tapi skupnya memang lebih kecil ya, Mas. Paling ya baru 5 sakap lah. Oh, kalian masuk. Baru 5 sakap. Dari Mas Cakep termasuknya Ya lumayan lumayan lah. Iya. Tapi untuk eventnya bukan yang event yang apa namanya grup yang gede 8 ekor itu adalah ada istilah galatama untuk 8 ekor ayam, ada galatama mini ini. Oh, mini galatama. Ini untuk 4 ekor ayam. Ya. Penyisian final. Oh langsung bilang. Berarti satu grup cuma lolos satu. Iya. Satu grup 2, Mas. Oh, 1 ya benar. Satu kan langsung final ya kan? Ya, langsung final. Berencana caranya lebih banyak uangnya. Benar-benar lebih mahal. Mahal. Biasanya lebih kecil. Oh lebih gitu. Ya? Biasanya separuhnya, Mas. Separuhnya Dari yang galatama, dari yang 8 ekor. besar. Kalau sekarang sistem kontes sekarang lebih bervariatif. Lebih bervariatif. Kalau dulu misal gimana, sekarang gimana? Kalau dulu itu mentok hanya di Galatama Mini. Kalau sekarang Kalau sekarang sudah ada sistem eksebisi. eksebisi gimana? Jadi eksebisi what? Ya jadi one by one. Oke. One by one. lengkap sampai menang. Tapi tetap sarung. Pakai sarung, Pak. Jadi kita memfasilitasi semua kalangan. Oke. Yang seneng Taiwan ya gitu. Biasanya juragan-juragan Friendly match. Juragan. yang kuat pendaftarannya. Jadi kayak gini, Oh, Mas. malah itu yang banyak yang minat malah juragan-juragan. Iya, karena ketika jenengan ikut yang Galatama, sistem grup itu, Mas, ayamnya jenengan punya karakter tahan pukul, ya kan? Tapi jarang mukul. Oh, Dia endurance-nya kuat. Dia pukul 10 kali ya meter-meter. dia tank lah ya, dia tank. Karena di sini dengan sistem poin, ya kan? Yang dilihat jumlah pukulan, Mas. Misalkan nih, Mas ayamnya Mas Galis sama punya Titis, ya, Mas Titis muda-muda. ya. Mas Gali mukul 2 kali 3 kali nggak ngefek. Ayamnya jenengan mukul ayam Mas Gali sekali aja efek, ya kan? Istilah rusak ayam Mas Gali. Tapi karena kita sistemnya sistem poin, ayam jenengan terpaksa gugur. Kalah.
Padahal emas sekali ketika melanjutkan di babak selanjutnya langsung jadi geprek karena kondisinya itu Oh, ya niku. Berarti ayamnya ini lebih cocok di Baiwan. Baiwan. Endurance. Jadi Tetap ada botol fasilitas. ayam. Wah, aku kecewa nggak ikut kontes lah. Belum apa-apa ayamku masih sehat loh. Ayam lawanku sing remuk malah lanjut. Ya kan? Akhirnya kan kita memfasilitasi, ya Pak. Besok lagi kita kalau bikin event kita kasih yang eksebisi. Ya Mas, kalau eksebisi aku ikut lah. Eksibisi. Iya. Sekarang lebih bervariatif ya, Lebih tambah variatif. eksibisi. Tapi tetap dengan prosedur safety yang sama. Iyalah, harus gitulah. Harus. Karena ya, kalau saya pikir begitu, kasihan juga ya ayam kalau bisa nggak Jadi- disarung ya. Sebenarnya ini kalau misalnya di kontes itu sebenarnya ibarat tinju ayam Mas. Iya benar. Karena kita memberikan apa namanya Batasan perlindungan. sana. kita lindungi lah. Misalkan ada juga yang, wah aku sengaja ayamku yang panjang-panjang lah yang jalurnya yang tak ikutin. Kemudian ketika mau ikut mau dilancipi Mas. Oh, iya. Misalnya dikasih pembungkus pun bisa tembus pembungkusnya. Nah dari panitia juga sudah mengantisipasi. Jadi untuk jalur-jalur yang panjang, lansip itu harus di plaster dulu, di plaster Hansaplas, biar nggak tembus. Sedemikian rupa biar tumpul. Iya. Jadi ketika pakai karpet, kita bisa pakai sarung. Sarungnya pakai karpet nggak tembus. Tapi kalau misalnya yang lansip ini nggak di Hansaplas, tembus Mas. Kalau pakai karpet Bolong, bagus. tembus. Bolong Mas. Kayak gitu. Kita ditancapin dulu kan. Benar. Pelindungnya kenapa yang dibatasi jalur sama paruh aja Pak? Paruh enggak, Mas. Paruh enggak? Enggak. Itu kalau buat latihan bisa gitu. Enggak, paruh tetap melukai kok. Iya, kan rasa signifikan Jalur. lah. Karena kan matok kalau ngantem, nyewet kalau jotos beda cuy. Cium kan paruh cium ya. Anjas, konyol ngeri ya. Cium. Milu malah Mas. Ayam. Oh iya. Harum. Soalnya kan cak gitu ya kayak ini. Tapi kalau ada rencana bikin event di banyak Terdekat Terdekat sebenarnya kita kemarin kita meramaikan event di Purbalingga Mas. belum lama ya. Belum lama ini, sekitar bulan Juni lah. Jadi bulan Juni kemarin ada ASA Dwi Gawe Papaci Purbalingga, kemudian mengundang beberapa teman dari Banjar untuk menjadi juri Mas. Untuk menjadi juri ke sana. Salah satunya saya dan mengundang juga dari farm-farm dari sekitar 45 Sakapla. Nah ini kesempatan itu benar-benar wah kayak reunian Mas. Paling Iya, reunian. Ada yang memang sengaja dari aku mau ikut lah. Tujuannya hanya pengen ketemu Mas. teman-teman di Ketemu rumah. teman-teman. Ya, dari situ ayolah gawe lagi, bikin lagi, diramein lagi Banjarnegara gitu kan. Sebenarnya ada keinginan itu, tapi ya itu Mas. Terkait dengan waktu, kesibukan, ketika kita berencana bikin istilahnya aktif lagi itu Mas, dia harus benar-benar banyak yang dikorbankan sih Mas. Ya berkorban untuk meramaikan gitu ya. Meluangkan waktu. Benar-benar. itu kalau terkait meluangkan waktu, kalau peminatnya sebanyak itu, maksudnya yang terakhir itu udah sebanyak itu kan maksudnya dari mereka juga rela untuk meluangkan waktu kan untuk Iya, meramaikan. harapannya seperti itu Mas. Tapi kadang mereka itu lebih seneng, ayo lah jenengan sih gawe. Nonton rame. Ya, kita Iya. Tahu sih gawe sing tahu beres. Mau itu kacak-kacakan sana nyong. Kalau IO aja yang handle aman-aman aja kan Pak? Maksudnya Aman aja. IO biasa yang IO, mau. acara-acara yang biasanya Banjar gawe gawe tenda netok lah ibaratnya gawe event netok nanti jurine kayak Iya. kami aja yang profesional aja gitu. Dulu itu pengda itu pernah gitu Mas. Jadi beberapa pengcap yang mungkin kurang aktif. Ya, misalkan orang iya. Jadi kadang kan resiko Mas ketika kita bikin event Mas. Ya yang jenengan gawe event barang gawe lah. Si kondangan akeh apa setitik Mas. Iya kan ya. Nah kalau Resikonya adalah itu. Ya, Ketika sing teko setitik Mas, ora nutup Mas. Dengan kosnya harus dikeluarkan itu.
Karena ada beberapa organisasi yang aku belum berani bikin lah. Karena juga dia mungkin ngacak rawangan dewek mungkin. Aku aja dengan anak nih di sana mungkin ada event-event, aku ora pernah meramaikan. Ibaratnya kok orang tuh kondangan mas. Aku orang tuh kondangan, aku tuh jijik bareng gawe kan. Benar. Ya. Jadi di sini pertama ya kudu guyupin dhisik mas. Silaturahminya diaksesit, baru bikin. Besok kawin rame ini ya. Ya, kan penak Pak. Jadi SMS-an, Mas besok WA makan dengan gue ya. Enggak. 5 ekor, 6 ekor lumayan. Pancing karo mobil, wah, langsung masak kabeh ayame, beli pancing karo hadiah mobil. Nah sebenarnya butuh orang-orang baru, tenaga baru yang masih fresh. Ya Mas Gali, ya. Sebenarnya aku ngomong karena aku sakit. Tapi rencana terdekat buat Pedro Farm Ya. apa? Apa namanya? Kalau kemarin kan aku kerja ya Mas, kerja ibaratnya nguli lah. Kadang dibuang di luar kota, kadang di Cilacap, Kebumen, terakhir di Purworejo. Kan. Sebenarnya ternakanku magang kapiran Mas. Oh nggak ada ya. Kayak ini serius gitu ya. Serius. Nah, Berapa ayam sih waktu tahun ke ya lumayan Pak ya. Puluhan lah ya. Banyak banget. Nah, ditinggal orang dopen ya mandan. Melas Mas. Makanya kan melas. Makanya kan sebarin. Saya ditugaskan di luar kota tetap sebar oleh Gali yang ada di Pak Sumber ya ada di Gemiwang di tempat adik ada di Pakliknya ada gitu kan. Nah ini dengan kesibukan yang baru akan lebih punya waktu. Sebenarnya nanti harapanku sih ya lebih fokus punya hasilnya lebih baik lah. Karena gini Mas, dari sisi ekonomi ya aku cerita ya Mas. Ya. Aku melihat teman-teman di luar itu bisa ngedol ayam harga 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ayam seharga kambing. Tawar 20 juta. Satu ekor ayam Mas. Karena apa? Karena beliau fokus dari pemilihan bibitnya bagus, dari breedingnya dia fokus, pakannya benar-benar diperhatikan, gizinya tercukupi, mineralnya tercukupi, struktur tulangnya bagus, pakannya bagus. Ketika ikut kontes, ketika ikut pro, ya dari jawara-jawara, dia sudah bisa membandel dengan harga minimal jual itu harga Sekian. 5 juta. Dengan keseriusan itu ya. Dengan keseriusan itu. Jika dibandingkan misalkan 5 juta biasanya gue ngingu apa sih? Pedus bukan? Mana orang pedus ya Mas? Terus, orang juta 1.500.000. Terus 500. Karena kasarnya kerja 5.000, misalnya 1.500.000 ya Mas. Yang ngarite, yang hari itu ngikuli nih kan, ngingu 10 aja jadi kudu ngarit pinggir aja. Nggih. Caranya nih kan. Nah, dibandingkan dengan itu aku milih atul lagi yang regane wedhus, Mas. kadang lebih malah. Kalau lebih malah kok nek semono ta iya. Iya, harapanku kayak gitu, Mas. Jadi dengan effort yang mungkin bisa lebih minimalis tapi harganya bisa berkompetitif. Tapi kan Nilai pakan-pakannya ekonomisnya juga lebih. itu beli Pak. Pakan-pakan khususnya mereka Sebenarnya pakan ya standar ya, Mas. sebenarnya pakan standar aja bisa. Dedek, jagung, pur. Nggak perlu sing jamu-jamu ayam khusus Itu kalau udah mau siapaan, mau gitu. kontes, mau pro, itu kasih jamu, kasih Iya. topping gitu. Panganannya jadi berbahaya. Makanya, Mas, Bahkan jenengan makannya lebih sedikit kan. jenengan ingu ayam Jawa, karena ayam Bangkok, ayam Bima mawon, panen mah foto, Mas. Hampir sama. Iya. Waktunya sama nggak? Sama. Ini nilai ekonomisnya beda nggak? Beda jauh. Adalah ayam jago Jawa. Benar sih. 1.000 abot Mas. 1.000. Yang arep 70, 80.000. Darap balap kalau darap sing ora balap berbaik mangane terus mono-mono juga. Ya, Iya kan. balap bisa susah di. Ya gue memang harus fokus Mas. Mulai dari pemilihan bibit itu Mas. Perawatannya. Bilang jam, sejam Berapa? cepet banget rasanya. Oke. Saya pikir itu sejam. Jadi kalau ada orang yang berminat pengen memulai itu sebenarnya memulainya itu Dari mana? dari mana sih Pak? Sebenarnya Pak? Kalau mulai jadi breeder Pak? Mulai breeder atau mulai pengen ngimulai ya? Iya boleh. Orang breeder ya orang papan di sini. Ya kalau bukan.
minat lah. orientasinya buat ekonomi kan otomatis jadi breeder dong. Iya. Oh ya, kalau orientasinya pengen breeder, mulainya gimana sih Pak? sebenarnya? Lah, breedernya mau breeder yang cepat atau yang mulai dari nol? Nah, itu. Ya kan? Karena Nol. breeder ada yang Nol. ngambil memang sudah jenggeran, Mas. Oh iya. Oh gitu. Iya. Tapi maksudnya kalau udah jenggeran berarti ya kudu spend money agak cukup Iya, kan? lumayan. Apa gocek agak jauh. Tapi untuk muternya lebih cepat, Mas. Hmm. Tadi ada yang ngambil umur jago-jago, umur seleksian, umur 6 bulan atau 7 bulan. Dengan harga mungkin kisaran 500 sampai dengan 1 juta. Ya kan? Tapi intinya sudah tahu nih kualitasnya. Oh ini punya bakat, misalkan dia pukulannya bagus atau timingnya yang susah dipukul, tahu sering mukul, ya kan? Kan sudah bisa diambil nih. Jangan rawat misalnya 1 bulan atau 2 bulan dengan gawe otot, gawe apa namanya, nafas, baran, nafas dan lain-lain. Mungkin 1,5 bulan atau 2 bulan, jadi sudah bisa langsung jual. Oh. Ya, Satunya apa ya? Kayak- Bangun lah ya. ya kayak penggemukan sapi. Alhamdulillah. Ya, pengamu. Itu kan harus tanggung kan. Iya, iya. Ibaratnya setengah jadi lah. Ada yang cenderung ke situ. Itu biasanya lebih cepat Untuk perputaran. ya untuk perputarannya. Daripada Misalkan jadi harus milih bibit, ya kan? Milih bibit mungkin juara lah. Juara yang sudah punya nama, sudah punya rekor di gelandang misalnya. Oh, udah rekor seperti Habib 29 menang 0 kalah. iya. Statistiknya Statistiknya misalnya gitu kan. Tarungnya elek tapi win rate-nya 100%. Ya kan? Oh, Misalkan gitu, gitu gitu ya. ya. Jadi beli dengan harga fantastis misalkan 3 juta atau misalnya 5 juta lah kalau punya rekor atau mungkin bisa lebih ya kan. Jadi beli terus carikan pasangannya. susah lagi itu. Susah lagi Mas. susah apa leh? Belum tentu Cocok. iya cocok Iya sih. yang sesuai apa yang kita Tapi harapkan. lebih beresika ya daripada yang Ya, resika. yang cara yang satu tadi itu tuh. Ya kan? Iya. Iya, itu Mas kembali lagi tadi. Mungkin kepuasannya adalah ketika jenengan menyilangkan dan cocok ya. Ada tingkat kepuasannya. Dan itu bisa ibaratnya jenengan bisa reproduksi terus orang yang repeat dengan kualitas yang sama dengan misalnya UMR bagus dan tipe seperti itu jenengan bisa terus produksi ada terus. Tapi ketika jenengan beli ke tempat Mas Galih ngesot tahun malih Mas adine sing anak ora burung karuan. Saya beli lagi di sini. Iya, ada plus minusnya sendiri-sendiri. Ada, tapi sih kan regane mundak ya Mas. Nah gitu. Pasarnya masih oke berarti Pak. Pasan Mas oke sekali. Masih oke sekali ya. Sekarang dengan kontes yang banyak Mas. Ya, mungkin di luar daerah ya. Paling sering itu di Kebumen mungkin ya. Kebumen kan ada 3 bendera itu yang aktif. Papasi. Bapak Belajar enggak begitu. PPAKN, PPAI. Tadinya ada komando. Tapi sekarang komando juga mungkin belum aktif lagi. Oke. 3 organisasi ini aktif setiap bulannya ada. Ada gelanggang. Demand-nya oke lah ya, maksudnya secara market Demand, tuh iya. demand-nya ada ya. Tapi kalau supplier di mancanegara paling berapa itu, Mas. berapa titik? Karena sekarang Kadang supply and demand ya bro. ya Kita kan mainan untuk karena kebutuhan Blue Kontes itu benar-benar ayam berkualitas, ya. Dengan sekarang komunikasi lebih mudah, ada Facebook, ya kan. Kemudian ada media lain itu kan, online lah. online kan punya potensi menghubungi dua negeri nih, impor. Oh iya. Wah iya. Ya. Sekarang kontes cilikan Mas, pendaftaran 500.000 Mas, dibenggang kene saya impor kabeh Mas. Serius, perkara apa? Serius. Melawan ayam impor. Apa sih? Padahal dengan pendaftaran yang kecil kan ya. Kadang mereka juga yang dibawa ayam muda. Ayam muda nyari pengalaman dulu, Iya. daftarin dulu ya Mak, sama yang kecil-kecil dulu. Ya mulai dari 500 ribuan dulu. Juara besok ada event naik kelas. lagi ya. Wah, itu. Impor apalagi sekarang ada kebijakan impor sekarang sudah dibuka kan. Iya. Iya. Perdagangan ayam itu kan tadinya kan harus ilegal Mas. Oh iya. Wah, lewatnya kapal. Iya nek urip pekan gini. Iya. Iya. Kebijakan Gitu. impor 19%. Beda. Beda ya. Beda jauh. Kan impor sekarang Vietnam ke Bangkok kan
aman. Tapi impor emang mengancam itu di belakang ya? Le? Menurut Cakro nih. Emang ancam dong. Harganya aja udah kelihatan, bis. Maksudnya kan barangkali kan karena kita ayam-ayam apa namanya jago kandang nih gitu. Dia orang kandangnya nyong nih gitu kan ayamnya lebih percaya diri ya orang ngerti ya. Kemarin itu masih ada Iya, itu lagi. Tapi barangkali. selalu lebih baik nggak ayam impor? Nah, hampir selalu lebih baik Kak. Maksudnya persentasenya lah. Iya, Pak. Iya. Iya, harga nggak berubah sih memang Mas. Maksudnya Kualitas tiba-tiba sedang luar negeri orang tahu mangannya gandum nangana maring Indonesia di pada beras doyan kayak gitu. Iya. sih memang belum tentu ayam impor itu menang dari ayam lokal ya. Ini belum tentu. Masa 50-50 lah nih. Kalau udah digelenggang Sok culture tapi bro, sok culture. secara Di atas kertas memang mereka mungkin 75% lah. Di atas Kita kertas. Sampai cuma- 75%, wow, yo mengancam banget yo. Karena orang impor itu sudah tahu Mas gambaran yang dia beli loh ya. Dia punya, misalkan dia punya target, aku harus punya ayam, misalkan mangon jenisnya misalkan. Yang kedua tahan pukul. Yang ketiga punya teknik yang bagus, Istimewa lah. iya kan? Ketika mau dibalas dia lari, geser. Kalau dia pakai mungkin dia lari. Jadi tujuannya adalah orang yang beli ayam itu adalah sering mukul, susah dipukul. Mau tekniknya lari, mau tekniknya nikus, mau tekniknya mengalung, intinya kan mencari peluang mukul sebanyak-banyaknya dan menghindari pukulan sarang-sarang. Ayam Thailand, Thailandnya kalau Ais, sudah 1 jam lebih kalau kita dengan Om Pedro, breeder ternama Banjarnegara yang ayamnya sudah melalang buana. lalang buana ternyata ya. Dan nggak hanya melalang buana tapi juga memiliki nama. DNA Breeder Farm. Oke. Terima kasih banyak Om Pedro. Sama-sama. Barangkali di lain waktu bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi dengan cerita yang barunya, baru. cerita baru tentunya. Barangkali ke depan bridgingan ayamnya lebih oke ya, dari sekarang lebih maju lah ya, seperti yang diharapkan, dan kan bisa lebih serius. Amin. Mungkin kita bisa cerita lebih dalam tentang breedingnya. Siap. Dele, terdekat Terdekat ikut tidak apa? ada rencana apa? Ikut. Oke, siap. Siap. Terima kasih, Mas. Amin. Sudah menghadirkan Pedro untuk Dan datang lagi. Mentor saya ini. Oke, siap. Untuk apa bercerita, berbagi cerita di MC Nomaden. Semoga apa ya? Selalu lebih Baik ya. Dan Amin. setelah rilis banyak yang nonton. Farm lebih bagus lagi ke depan, banyak yang Amin. mengenal ayam-ayamnya lebih luas lagi caranya. Siap. Terima kasih banyak Om Pedro. Siap. Ya, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di MC Ramadan episode berikutnya.